Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kita akan melihat dari kitab Ayub pasal yang ke-27. Minggu ini kita akan melihat dari pasal yang ke-27. Dan di sini melanjutkan bagaimana Ayub berdialog atau menyampaikan apa yang menjadi hal yang di dalam hati dan pikirannya, menanggapi tuduhan, menanggapi perkataan dari sahabat-sahabatnya. Sebelum kita melihat hal ini lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan membaca, belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu,
Tuhan Yesus menolong untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Allah sendiri beri kami kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan. Kami berdoa, Engkau sendiri mampukan kami dalam waktu ini, urapan Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Ayub pasal yang ke-27 ini kita akan melihat bagaimana Ayub melanjutkan perkataannya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabatnya, terutama apa yang sudah kita lihat di pasal yang ke-26. Nah, di sini kita akan lihat bagian yang pertama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, Ayub pasal yang ke-27. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Di sini saudara kita lihat bahwa Ayub kembali dengan begitu kuat mempertahankan diri terhadap tuduhan dari sahabat-sahabatnya yang mereka lontarkan kepada dia. Nah, di sini di ayat yang pertama dikatakan bahwa maka Ayub melanjutkan urayanya. Bahwa nampaknya setelah pembelaan dan penjelasan yang Ayub berikan di pasal yang ke-26 menanggapi apa yang Bileat sampaikan di pasal yang ke-25, Ayub menunggu tanggapan balik dari mereka. Tetapi mungkin mereka diam atau enggan menanggapi Ayub karena merasa bahwa Ayub begitu keras kepala. Maka kemudian Ayub di sini melanjutkan perkataannya. Nah, Mason, seorang penafsir, mengatakan bahwa ini bukan berarti sahabat-sahabatnya Ayub merasa kalah dalam debat dengan Ayub, tetapi mereka sepertinya habis kesabaran dengan Ayub. Ini terkadang kita lihat bahwa ketika kita mungkin bertemu dengan orang yang kita rasa mereka keras kepala, maka akhirnya kita membiarkan mereka untuk berbicara. Dan ini mungkin yang dirasakan oleh teman-temannya Ayub. Mereka merasa bahwa Ayub begitu keras kepala bertahan terhadap kebenaran dirinya sendiri. Nah, tetapi perhatikan apa yang Ayub katakan di sini, dan cukup menarik untuk kita simak lebih jauh di ayat yang kedua. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Di sini menurut saya ayat ini cukup sulit untuk kita lihat, bahkan untuk kita pahami dan kita cerna mengapa Ayub mengatakan demikian. Karena di sini kita sepertinya mendapat kesan bahwa menurut Ayub Allah bertindak tidak adil terhadapnya. Tetapi pada bagian-bagian sebelumnya, Ayub juga menunjukkan iman dan pengharapan kepada Tuhan, bukan? Jadi ini sesuatu yang cukup rumit. Kita perlu melihat bahwa Ayub berada dalam pergumulan rohani yang berat. Pergumulan batin yang hebat, di mana hal yang tersulit bagi Ayub bukanlah pergumulan itu, tetapi bagaimana dia mencoba untuk memahami keadaannya dengan pengetahuannya akan Allah. Jadi hal yang paling sulit bagi Ayub bukan hanya sekedar penderitaan yang dia alami, itu memang adalah hal yang berat, tetapi juga bagaimana Ayub mendamaikan hal itu di dalam hatinya, mengerti bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang berkuasa. Sehingga sulit bagi Ayub untuk melihat bahwa dia merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, yang layak untuk membuat dia mendapatkan hal itu, tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi. Ini terkadang terjadi atau menjadi pergumulan dari banyak anak-anak Tuhan juga, bahwa terkadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita berjalan di dalam ketaatan kepada Allah, tetapi kenapa pergumulan itu datang? Hal itu kadang-kadang menjadi sukar, dan menjadi pergumulan kita bukan hanya karena pergumulan itu datang, tetapi mengapa hal itu terjadi. Nah, sepanjang pembahasan kitab ini kita sudah melihat bagaimana Ayub dan sahabat-sahabatnya berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa Allah harus menerapkan prinsip keadilan yang ketat. Mereka yang baik mendapatkan berkat, dan mereka yang jahat serta fasik menerima hukuman dan musibah. Ini prinsip yang mereka pahami pada saat itu. Dan dalam kasus Ayub, pertentangan terbesar antara dirinya dan sahabat-sahabatnya bukanlah mengenai kebenaran dari prinsip-prinsip tentang keadilan Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil. Ayub dan sahabat-sahabatnya pun demikian. Tetapi ada keadaan yang terjadi di mana menurut prinsip keadilan itu Ayub merasa bahwa dia hidup dengan benar, sehingga baginya musibah yang dialami itu tidak adil. Sedangkan dengan prinsip yang sama mengenai keadilan Allah itu, sahabat-sahabat Ayub menganggap bahwa Ayub tentu sudah melakukan pelanggaran tertentu yang membuat dia layak menerima musibah itu. Jadi hal ini tidak hanya sekedar penderitaan. Kitab Ayub tidak hanya sekedar bicara mengenai penderitaan manusia, tetapi lebih dari itu bagaimana pergumulan untuk memahami akan penderitaan itu. Lalu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan
tipu daya. Dengan ini Ayub menolak dan membantah semua tuduhan dan komentar dari sahabat-sahabatnya terhadap dirinya. Dia bertahan bahwa selama dia masih hidup, dia akan terus berjalan di dalam kebenaran. Lalu saudara, kita lihat di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Di sini Ayub begitu kuat mempertahankan kebenaran dirinya. Nah, mungkin ada yang menduga bahwa Ayub bersikap arogan atau sombong, merasa bahwa dia adalah orang yang paling benar. Tetapi, lihat bahwa perkataannya ini ditujukan kepada sahabat-sahabatnya yang bersikeras bahwa Ayub itu bersalah, sehingga ditimpa oleh musibah itu. Nah, kita perlu memahami dan mengerti saat membaca bagian-bagian ini, bahwa hal ini di dalam kasus Ayub berbeda. Artinya apa? Bahwa kenapa Ayub begitu teguh berpegang kepada kebenarannya? Karena memang dia tahu dia tidak bersalah. Alkitab sendiri di bagian awal dari kitab Ayub menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Ayub menjawab tuduhan dari sahabat-sahabatnya itu di sini. Nah, kita perlu melihat kembali bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita sering jatuh ke dalam masalah karena kesalahan, karena kelalaian kita sendiri. Dan di situ kita perlu belajar untuk membuka diri, menguji hati dan pikiran kita. Nah, tetapi dari bagian kitab Ayub ini kita belajar juga untuk menghindari sikap judgmental atau sikap yang menghakimi dengan tidak berdasar dari teman-teman Ayub yang mereka tunjukkan di sini. Lalu saudara, di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Di sini Ayub dalam istilah yang agak keras meminta hukuman yang sama yang menurut teman-temannya pantas dia tanggung menimpa diri mereka sendiri karena tuduhan palsu mereka. Artinya bahwa Ayub seolah-olah mau berkata bagaimana jika hal itu terjadi kepada mereka. Lalu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya? Kalau ia menuntut nyawanya, apakah Allah akan mendengar teriaknya? Jika kesesakan menimpa dia, dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Ayub dituduh oleh sahabat-sahabatnya sebagai orang munafik, yang mana berpegang teguh kepada dosa yang tersembunyi, daripada Ayub harusnya mengaku dan bertobat. Nah, di sini Ayub setuju bahwa harapan orang munafik itu sia-sia. Tetapi dengan demikian, Ayub juga berada pada posisi yang sulit di hadapan sahabat-sahabatnya. Dia setuju bahwa Allah tidak mendengar teriakan orang fasik. Tetapi dia harus menanggung sendiri masa di mana Allah seolah diam terhadap seruannya. Dan di sini Ayub dapat menghibur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa dia sebenarnya berseru kepada Tuhan, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang munafik. Artinya bahwa Ayub sepakat, orang munafik, harapan orang munafik itu sia-sia, orang yang fasik akan menerima ganjarannya. Tetapi apa yang membedakan keadaan Ayub yang sedang menderita, yang menurut sahabat-sahabatnya adalah hukuman dari Allah, bahwa Ayub berseru dan berpengharapan kepada Tuhan, tidak seperti orang fasik. Kemudian di sini dia lebih lanjut menyampaikan tanggapannya terhadap teman-temannya di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah, apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihat sendiri mengapa kamu berpikir yang tidak. Ayub sangat, kita bisa katakan, frustrasi di sini karena kurangnya pengertian dari teman-temannya itu. Saudara bisa bayangkan bahwa saudara di dalam satu pergumulan yang hebat, saudara tidak mengerti kenapa saudara mengalami pergumulan itu. Saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupan saudara untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi. Dan kemudian teman-teman atau sahabat-sahabat saudara datang dan justru menuduh saudara yang tidak-tidak. Nah, di sini Ayub mengalami sesuatu yang begitu berat. Ayub melihat bahwa sahabat-sahabatnya tidak memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dengan pergumulan yang sedang dia hadapi ini. Harusnya mereka menolong Ayub, memberikan penghiburan bagi dia, bukan datang kemudian membombardir Ayub atau menyerang Ayub dengan prasangka-prasangka mereka sendiri, di mana mereka belum melihat dengan jelas apa maksud dari tujuan Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Kembali, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak gegabah menilai orang lain yang sedang bergumul dan tidak dengan sikap yang arogan menghakimi mereka. Terkadang ada orang yang membungkus sikap arogan mereka terhadap orang lain dengan mengatakan, saya hanya ingin dia sadar dan melihat atau menyadari kesalahannya. Terkadang kita mengatakan begitu, bahwa kadang-kadang orang mengatakan bahwa mengapa engkau begitu keras atau mengapa kamu begitu keras menegur orang itu atau bersikap terhadap orang itu, dan alasan kita bahwa kita hanya ingin agar mereka sadar bahwa mereka itu salah.
Di sini saudara, hal terbaik yang bisa kita lakukan harusnya adalah terlebih dahulu mendoakan agar Allah membukakan hati dan pikiran orang yang menurut kita telah melakukan kesalahan itu. Dan Allah menyatakan diri kepada mereka. Daripada kita membombardir mereka dengan berbagai dugaan dan tuduhan yang belum tentu benar. Bahwa sikap empati itu perlu. Ini tidak mengesampingkan yang namanya teguran sebagai saudara seiman, teguran sebagai orang yang mungkin kita melihat bahwa mereka melakukan kesalahan, kita sebagai orang yang menyadari akan hal itu dan menegur mereka. Tidak mengesampingkan hal itu. Tetapi juga sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melihat bahwa bukan hanya pesan yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan hal itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah, pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya, oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit, karena dia dari tempat kediamannya. Di sini saudara, bahwa Ayub menggambarkan bagaimana apa yang akan dialami oleh orang fasik, orang yang durhaka, orang yang menentang Allah, orang yang tidak hidup di dalam ketaatan. Nah, saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa pada bagian ini Ayub dengan tegas menyatakan dengan kuat, seperti yang 3 teman atau sahabat lainnya itu katakan, bahwa penghakiman menunggu orang fasik, dan bahwa pada akhirnya orang fasik tidak akan diberkati. Ini adalah hal yang penting yang dibuat oleh Ayub atau diangkat oleh Ayub di hadapan teman-temannya, karena mereka menuduh dia menjungkir balikan tatanan moral Allah di dunia. Ayub bersikeras bahwa dia setuju secara umum dengan gagasan bahwa kejahatan akan diganjari dengan penghakiman dari Allah. Artinya bahwa Ayub tidak menolak atau tidak menentang prinsip keadilan Allah, bahwa pada akhirnya Allah yang adalah hakim yang adil akan mengganjari setiap orang seturut dengan perbuatannya. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang memberikan keadilan dengan agung. Nah, di sini kalau kita kembali melihat di pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15, saya bacakan kembali bagi kita. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Nah, begini, ini adalah penggambaran tentang bagian yang pahit dari apa yang akan dialami oleh orang fasik, yang mencakup banyak aspek yang diterapkan pada Ayub dan krisisnya sendiri. Bahwa Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, istrinya menghujat dia di sana. Hal ini saudara, kita tidak boleh melihat ini sebagai pengakuan bersalah dari Ayub. Sebaliknya, bahwa yang hendak Ayub sampaikan kepada sahabatnya adalah bahwa Ayub mengerti situasi yang dia alami, bahwa itu sepertinya penghakiman Tuhan bagi orang fasik. Tetapi Ayub ingin meyakinkan mereka bahwa yang dia alami bukanlah karena dia orang fasik. Jadi kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa mengeneralisir atau memandang umum setiap pergumulan yang dialami oleh setiap orang. Bahwa terkadang Allah mengizinkan satu pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena dosa tertentu, tetapi Allah mau memurnikan iman hati kita. Allah mau membuat iman kita bertumbuh. Sehingga kita perlu mengerti akan hal itu. Lalu, ada bagian penting yang ingin saya angkat di sini sebagai perenungan bagi kita menutup pembahasan kita untuk Bible study ini. Ada sebuah pelajaran penting dari apa yang Ayub utarakan di sini. Jika kita lihat lebih dalam dan menyeluruh bagaimana dialog antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, apa yang mereka katakan dan prinsip-prinsip kebenaran serta keadilan yang mereka angkat di sini, maka sebenarnya ada sebuah pesan kuat dan penerapan yang perlu kita tarik, yaitu mengenai hal pertobatan.
John Vernon McGee mengatakan bahwa pelajaran utama dari kitab Ayub ini sebenarnya bukan mengenai mengapa orang percaya atau orang benar itu menderita, tetapi mengenai pertobatan dalam diri anak-anak Tuhan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa banyak anak-anak Tuhan dan juga banyak orang yang belum bertobat menjadi orang-orang yang merasa puas dan cukup dengan keberadaan dirinya. Setiap orang yang merasa bahwa dirinya sudah cukup berbuat baik, cukup rohani, cukup taat, cukup baik dalam kerohaniannya, harus bertobat. Artinya apa? Bahwa kita perlu untuk melihat dan mengerti keadaan kita sebagai orang yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah dalam pemberontakan dan keinginan kedagingan kita. Dan menyadari serta percaya kepada Allah dan percaya kepada karya penebusan Kristus yang menjadikan kita ciptaan baru dan kita berjalan, bergantung dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Bahwa terkadang kita merasa bahwa kita sudah cukup rohani dalam kehidupan kita sudah cukup rajin beribadah, kita sudah cukup rajin melayani. Nah, di sini kita mengerti dan kita belajar untuk melihat bahwa Allah mau untuk kita tidak mengandalkan kekuatan, kebenaran kita sendiri, tetapi bergantung kepada kasih karunia Allah. Kita bergantung kepada perkenanan Allah di dalam kehidupan kita, belas kasih yang dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa di luar dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu mengerti dan melihat, mengingat kembali apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15. Bahwa dia adalah pokok anggur itu dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak bisa berbuah di luar dari pokok anggur yang sejati itu. Kita perlu menyadari akan keberadaan kita dan bergantung kepada kasih karunia Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan yang ada. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menerjemahkan lebih jauh apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan, topang, sertai, dan berkati kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi, menyertai, dan memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam setiap aktivitas pekerjaan pelayanan kami, biarlah kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Bantu setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, pimpin sertai kami, ajar kami untuk melihat kepada keagungan kasih-Mu dan bergantung dengan iman kepada kasih karunia-Mu, berjalan di dalam kasih karunia-Mu dan terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.